ayat 1 sampai 3. Kita berbalasan. Marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bertirus hidup sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku bekerja. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini di rumah keluarga hamba Tuhan, tempat ini keluarga terkasih yang kami kunjungi pada saat ini, keluarga Sakendatu Rambing. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan baik. Saat ini bertepatan dengan masa raya Pranatal Minggu Advent, kami jumpa bersama dalam pelayanan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus kami diterangi dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Keluarga bersama kita yang hadir saat ini dalam ibadah kunjungan rumah tangga, mengunjungi keluarga Sakendatu Rambing di tempat ini, bagian firman Tuhan yang ada, siapkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 15 ayat 7. Tanpa mengurangi makna ayat sebelum dan sesudah dari perikop yang ada ini, di Roma pasal 15 ayat 7. Saya baca firman Tuhan dan mari kita bersama-sama bersuara yang bawa Alkitabnya. Sudah ditemukan? Ya. Roma pasal 15 ayat 7. Saya akan ajak kita bersuara membaca bersama, bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya percaya kita bersama-sama selalu mempersiapkan diri dalam setiap peribadahan-peribadahan kita. Dan saat ini dalam ibadah ini, bagian firman Tuhan menyapa kita supaya dalam kehidupan kita ini kita senantiasa hidup, bagaimana kita hidup dalam kebersamaan, ya. Memang dalam hidup ini kecenderungan ada orang tertentu yang terkadang mencari dan mengukur bagaimana kebenaran itu berdasarkan pada akunya, dalam tanda kutip, ya, egoisnya atau egoism. Itu memang situasi-situasi tersebut selalu menggejala di mana-mana saja ada itu, ya, egoism.
Meskipun Tuhan Allah yang dalam hal ini, dalam Yesus Kristus menghendaki supaya dalam kehidupan kita ketika kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidup ini, supaya kita pakai untuk pelayanan, untuk pembangunan jemaat. Orang hanya melihat pembangunan fisik, tetapi kita juga lebih harus mendahulukan pembangunan sumber daya manusia, sumber insani, seperti itu. Tapi kita berjuang bersama-sama untuk itu. Saya percaya kita bersama-sama diberikan oleh Tuhan karunia-karunia yang pasti dalam hidup ini supaya kita hidup dalam kebersamaan. Ya, mari kita lihat dari perikop yang dibaca tadi dalam bagian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 7, tanpa mengurangi makna ayat sebelum dan sesudah dari pasal 15 ayat 7 dalam Roma ini. Kita jumpai memang situasi yang ada di sana ketika Rasul Paulus dia mengingatkan jemaat yang ada di Roma supaya tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi supaya mencari kesenangan bersama sesama umat. Seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat itu di pasal 15 ayat 1 sampai ayat 2. Itu makanya saya selalu katakan tanpa mengurangi makna ayat sebelum dan sesudah dari Roma pasal 15 ayat 7. Kalau kita perhatikan bersama dengan saksama di sini, sebetulnya Rasul Paulus dia mau membangun semangat kebersamaan dalam hidup berjemaat dengan meminta perhatian jemaat supaya menerima satu akan yang lain sebagaimana adanya. Sebab itu dikatakan terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Itu pasal 15 ayat 7 yang kita baca tadi dalam bagian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tertuju juga fortorang yang ada di sini ketika kita berhimpun dalam ibadah rumah tangga kolom 6 di suasana pranatal minggu-minggu Advent saat ini. Mari kita melihat bahwa ketika kita melihat situasi jemaat yang ada terkait dengan latar belakang perikop yang ada di jemaat Roma seperti tergambar dalam pasal 15 ini. Nah, ini diwarnai oleh adanya dua pihak yang masing-masing membenarkan diri. Nah, itu. Pihak yang satu merasa diri lebih kuat, lebih oke dari pihak lain. Merasa diri sebagai kelompok yang ada juga yang menganggap itu sampai lemah. Nah, itu kelompok lain seperti itu ada. Ya. Mari kita lihat kedua belah pihak dalam kelompok yang ada ini sulit menghayati kesatuan dalam jemaat. Karena apa? Masing-masing merasa diri benar dan tidak mau menerima satu terhadap yang lain. Karena itulah Rasul Paulus menyampaikan nasihatnya supaya menerima dan mengakui keberadaan satu terhadap yang lain, karena Kristus berada di pihak yang satu, yaitu di pihak anggota-anggota jemaat dalam kaitan dengan latar belakang yang ada. Kalau di perikop ini latar belakang, mereka punya latar belakang Yahudi, ayat 8 itu. Tetapi juga serentak di sini dalam hal ini Tuhan ada di pihak yang lain, yaitu di pihak anggota-anggota jemaat yang berlatar belakang Yunani. Nah, itu ayat 9, perhatikan itu. Ya. Dia berlatar belakang Yahudi, dia berlatar belakang Yunani, dan kaitan dengan itu sehingga Rasul Paulus
berdoa, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu bandingkan itu kalau kita lihat di pasal 15 ayat 5 sampai 6 dengan ayat 13. Paulus berdoa supaya jemaat dimampukan untuk menerima kekurangan dan juga kelebihan anggota-anggota lain. Karena dengan begitu mereka dapat membangun kerukunan dan persekutuan Kristen yang tangguh, yang kuat, yang kokoh. Persekutuan jemaat Tuhan dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan saat ini mengunjungi keluarga terkasih di sini, keluarga Sakendatu Rambi. Saya percaya kita hadir di sini dalam kaitan juga ketika kita akan membicarakan nanti kegiatan-kegiatan kita yang akan dilaksanakan sehubungan dengan perayaan Pranatal Yesus Kristus. Ya, kolom 6 saya kira tidak ketinggalan. Jangan sampai kolom 6 ketinggalan zaman, katanya tidak toh. Jadi berapa yang terhimpun ini ya, wahai yang tidak sempat terhimpun, marilah kita bersatu hati dengan firman Tuhan seperti firman Tuhan yang ada saat ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya hanya penyambung lidah supaya bersama-sama dalam kebersamaan. Jangan nanti kelompok lain sana, kelompok lain situ. Kalau dia diatur kolom 1, kolom 2, nah itu memang supaya efektivitas pelayanan. Karena itu dimekarkan lagi dari kolom 4, dimekarkan ada sampai di kolom 9. Seperti itu dia, sehingga berbau harum-harumnya, harum sepanjang hari itu, bukan baunya tidak harum. Nah, karena itu saya yakin kolom 6 ketika sebentar membicarakan dengan kegiatan-kegiatan persiapan sehubungan dengan perayaan Pranatal Yesus Kristus yang akan dilaksanakan lewat perayaan yang akan dilakukan dengan firman Tuhan ini. Lakukanlah dalam kehidupan ini supaya terus mengupayakan kerukunan, kebersamaan, saling memberi perhatian terhadap yang lain, terutama beri perhatian terhadap mereka yang dianggap lemah gitu. Ini Rasul Paulus dia dengan firman ini sangat relevan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita di saat kita merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2022 ini, supaya dengan semangat kebersamaan rayakan Natal Yesus Kristus itu dengan suasana perdamaian. Kemudian dalam kehidupan kebersamaan ini kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Dengan demikian kitalah sebagai orang-orang yang akan senantiasa menjadi ahli waris kerajaan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, sebagai keluarga-keluarga yang hidup senantiasa hidup dalam kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai. Memang dalam kehidupan ini gereja diperhadapkan dengan kehidupan di dunia semakin cenderung apa? Individualistis. Nah, itu tidak boleh dipungkiri itu. Betul? Individualistis selalu muncul. Dunia yang ada memberi kesempatan, dunia yang ada memberi fasilitas yang semakin memudahkan orang untuk bisa tentu berkarir. Yang punya kesempatan berkarirlah, supaya dalam kehidupan ini sesuai dengan karir yang ada. Jangan hanya berkarir mendapat keuntungan finansial dengan cara yang gampang, yang kadang-kadang didapat dengan cara yang tidak
halal itu kan. Seperti itu ada. Nah, situasi dunia yang ada dewasa ini semakin orang terkadang menjauhkan diri dalam kehidupan persekutuan kebersamaan. Tapi saya yakin kita semua, siapapun yang mendengar YouTube saya ini, ya, saya berharap supaya janganlah menjauhkan diri dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Tuhan menghendaki supaya kehidupan pelayanan dan kebersamaan bergereja itu mencerminkan pelayanan Tuhan di bumi yang ada ini demi kemurahannya bagi dunia. Soli Deo Gloria. Amin. Rayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan semangat kebersamaan, perdamaian dalam kehidupan yang berkeadilan dan kebenaran. Ya, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu. Saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanmu bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah.